Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ibu saat menjelang persalinan, apa itu? Halo, assalamualaikum. Gimana kabar bunda hari ini? Perkenalkan, nama saya Putri Kurata Ayun dan saya seorang bidan dari Kabupaten Blitar. Pertanyaan pertama yang sering ibu mau melahirkan tanyakan adalah, gimana sih rasanya kontraksi itu dan kapan aku boleh mengejar? Nah, kontraksi itu sebenarnya subjektif. Tetapi dari beberapa survei yang telah saya lakukan, sebenarnya itu seperti nyeri haid, tetapi kadang nyerinya itu lebih, bahkan bisa sampai 2 kali atau 3 kali dari nyeri menstruasi pada umumnya. Dan rasa sakit saat kontraksi itu berbeda saat nyeri menstruasi. Jika menstruasi, sakitnya biasanya ada di perut bagian bawah, sedangkan kontraksi biasanya sakitnya dari pinggang menuju ke punggung. Bahkan ibu biasanya juga ada rasa keinginan untuk mengejar. Nyeri kontraksi itu mirip seperti rasanya ingin buang air besar. Bahkan biasanya nyeri kontraksi itu tidak akan hilang saat dibuat istirahat, makan, bahkan ke kamar mandi. Dan nyeri kontraksi itu diiringi dengan kondisi perut yang meregang, bahkan saat diraba kulit terasa tegang dan keras. Ya, begitulah kontraksi saat persalinan. Kemudian kapan sih kita boleh mengejar? Nah, biasanya pengejar saat persalinan dilakukan saat pembukaan 10 atau pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap itu dilakukan melalui pemeriksaan dalam atau vaginal toucher oleh bidan ataupun dokter. Beliau akan memberitahu kita, Bu, pembukaannya sudah lengkap, sudah pembukaan 10, Ibu sudah boleh untuk mengejar. Tenang saja, mereka pasti akan menjelaskan kepada kita. Nah, jika sudah pembukaan 10, saat kita mengejar harus disertai adanya kontraksi. Mungkin kalian pada bingung ya, rasanya kontraksi itu bagaimana, bakal ada atau tidak. Tapi tenang aja, pembukaan 1 sampai 10 itu tidak cukup sebentar. Nah, nanti kalian pasti akan hafal dengan sendirinya bagaimana itu rasanya kontraksi saat persalinan. Nah, jadi mengejar itu dilakukan saat pembukaan udah 10 cm dan ada terjadinya kontraksi. Apabila nggak ada kontraksi dan kalian mengejar, itu kurang efektif atau malah membuat kalian capek. Pertanyaan kedua, boleh nggak sih persalinan itu ditemenin? Jawabannya boleh ya, asal tidak satu RT. Ibu boleh pilih 1 atau 2 orang yang ibu anggap nyaman. Karena apa? Karena nanti saat proses persalinan itu pasti akan dibuka celana atau roknya untuk dilakukan pemeriksaan dalam. Mungkin kita kurang tidur, atau saat kita terjadinya gelombang cinta atau kontraksi kita menangis, kita teriak. Kira-kira siapa yang ibu merasa nyaman saat terjadi hal-hal tersebut? Karena apa? Karena jangan sampai kita melahirkan nanti kita ada rasa tekanan pressure karena kita kurang nyaman terhadap pendamping persalinan kita. Seandainya pendamping suami tidak bisa saat mendampingi kita saat persalinan, kita bisa memilih keluarga atau sahabat yang kita anggap nyaman. Karena kuncinya adalah pendamping persalinan itu seseorang yang bisa membuat kita nyaman saat kita melewati proses persalinan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan sih si ibu itu boleh menyusui bayinya? Nah, biasanya setelah proses persalinan, setelah pemotongan tali pusat, jika kondisi ibu dan bayi stabil, bayi dilakukan di dada ibu untuk skin to skin untuk dilakukan inisiasi menyusu dini. Jika pada tahap ini si bayi sudah bisa menyusu, tidak apa-apa. Tetapi jika masih belum bisa, it's okay, karena yang penting skin to skinnya. Biasanya setelah itu si bayi dibersihkan, diukur antropometri, dan ibu selesai pemeriksaan kala 4. Jika ibu dan bayinya
baik, sehat semuanya. Biasanya setelah persalinan kita lakukan rawat gabung antara ibu dan bayi. Jadi pada fase inilah ibu bisa menyusui bayinya. Jadi pada prinsipnya ibu menyusui bayinya itu ya sedini mungkin, seawal mungkin. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Nah, itulah pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan oleh ibu-ibu yang mau melahirkan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat, persalinannya diberikan kelancaran, ibu dan bayinya sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.